Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Talita Zen dengan NIM P17325121402. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan soal biostatistik dengan soal yang telah ditentukan. Saya menggunakan soal dengan kode B, di mana pada soal kode B ini seorang peneliti ingin melihat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok ibu hamil yang diberi edukasi kesehatan gigi dan yang tidak diberi edukasi dengan data sebagai berikut. Jadi di sini sudah terdapat data yang tidak diberi edukasi dan juga yang sudah diberi edukasi. Sekarang saya mau memasukkan dulu datanya. Pertama kita klik dulu variable view-nya. Kemudian kita bisa masukkan namanya. Untuk yang kategori saya kasih nama untuk yang kategorik saya beri nama keterangan perbedaan pengetahuan. Untuk yang numeriknya yaitu skor pengetahuan. Nah, kemudian untuk desimalnya itu kita nolkan saja. Nah, kemudian untuk untuk measure-nya itu kalau kategori kita kasih nominal, kalau numerik kita kasih yang scale. Nah, kemudian setelah itu kita beri pengkodean di value ini. Nah, untuk kode yang satu, kita kasih kode 1 untuk yang tidak diberi edukasi. Nah, kemudian klik add untuk kode 2 yang diberi edukasi. Kemudian klik add, lalu oke. Nah, di sini sudah kita masukkan semua untuk data-datanya. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini kita masukin angka-angkanya, skor-skor pengetahuannya. Sini saya geser dulu supaya lebih enak. Di sini saya masukkan dulu, saya akan masukkannya urutan mulai dari yang tidak diberi edukasi terlebih dahulu, kemudian yang diberi edukasi. Nah, di sini datanya sudah masuk semua, mulai dari yang tidak diberi edukasi hingga yang diberi edukasi. Nah, kemudian kita tadi memberikan kode untuk yang tidak diberi edukasi itu 1. Tadi dari urut responden 1 sampai 10 itu pengkodannya tidak diberi edukasi, maka 1 semua untuk yang sampai 10. Kemudian untuk 11 sampai 20-nya itu tadi yang diberi edukasi, berarti kodenya itu 2. Nah, untuk kita melihat benar atau tidaknya pengkodean kita, kita bisa klik yang di atas sini, value labels. Nah, bisa dilihat. Nah, kemudian setelah itu, di sini kita bisa mengetahui bahwa data tersebut merupakan data tidak berpasangan, karena data tersebut ini menguji responden yang berbeda-beda untuk membandingkan tingkat pengetahuan ibu hamil, baik yang tidak diberi edukasi dan juga yang diberi edukasi tentang kesehatan gigi.
Nah, kemudian kita lakukan uji normalitas dulu untuk mengetahui uji hipotesis apa yang kita gunakan nanti dan apakah data tersebut normal atau tidak. Caranya, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Kemudian untuk yang dependent list itu diisi yang numerik, dan untuk yang factor list diisi yang kategori. Kemudian kita klik close, checklist yang normality, lalu continue, kemudian oke. Nah, kita tunggu hasil outputnya. Nah, di sini hasil outputnya sudah terlihat. Eh, saya izin stop share dulu. Untuk yang di room SPSS-nya, saya akan share kembali yang eh, outputnya. Nah, di sini saya share yang output. Oke. Nah, di sini untuk outputnya sudah terlihat. Nah, kita lihat yang tabel test of normality. Nah, di sini kita bingung menggunakan Kolmogorov atau yang Shapiro-Wilk. Kita lihat jumlah respondennya di sini. Nah, responden yang lebih dari 50 itu menggunakan tabel Kolmogorov. Tapi kalau responden yang kurang dari 50, kita gunakan yang Shapiro-Wilk. Karena di sini respondennya hanya 10, berarti kurang dari 50, kita gunakan yang Shapiro-Wilk. Kemudian kita untuk mengetahui normal atau tidaknya, kita lihat nilai sign-nya ini. Di sini nilai sign yang tidak diberi edukasi dan juga yang diberi edukasi itu sama-sama lebih dari 0,05. Artinya data tersebut eh, dikategorikan data terdistribusi normal. Tapi kalau misalnya nilai sign ini kurang dari 0,05, baik keduanya maupun salah satunya, maka data tersebut tidak terdistribusi normal, artinya tidak normal. Nah, berarti data kita ini data normal. Kemudian kita kembali lagi eh, ke data. Nah, kita kembali lagi ke data, di mana tadi datanya tersebut termasuk data yang normal. Nah, kemudian data ini kan tadi data tidak berpasangan, kemudian datanya normal, artinya kita menggunakan uji hipotesis atau uji parametriknya itu independent sample t-test. Nah, tapi kalau misalkan datanya itu dia berpasangan dan datanya normal, kita menggunakan yang dependent sample t-test atau paired sample t-test. Nah, caranya kita klik analyze, kemudian kita pilih yang compare means. Nah, di sini kita gunakan yang independent sample t-test karena datanya tadi tidak berpasangan dan normal. Kalau paired sample t-test itu datanya berpasangan dan normal. Tapi bagaimana jika data tersebut tidak normal? Kita gunakannya yang non-parametric test ini. Nah, di sini di legacy dialog itu banyak pilihannya. Kalau misalkan datanya tidak berpasangan dan tidak normal, maka gunakan yang independent sample yang ada angka 2 di depannya, atau disebut Mann-Whitney. Kemudian kalau misalkan datanya berpasangan tapi tidak normal, kita gunakan yang related sample yang ada angka 2-nya di depan, atau disebutnya Wilcoxon. Nah, kita kembali lagi ke data kita, tadi datanya normal dan tidak berpasangan, kita klik compare means, kemudian pilih yang independent sample t-test. Nah, untuk tes variabel ini kita masukkan yang numerik, untuk grouping variabelnya kita masukkan yang kategori. Lalu klik define group, untuk grup 1 kasih kode 1, grup 2 kasih kode 2. Jadi pengkodeannya sama seperti yang tadi di value. Kemudian klik continue, lalu kita tunggu dulu datanya keluar. Oke, datanya udah keluar, saya izin stop share dan kembali lagi ke output. Eh, Nah, di sini untuk outputnya sudah terlihat, di mana pada tabel grup statistik yang ini terlihat apa adanya nilai mean dan juga STD deviation-nya. Nanti ini akan dimasukkan ke
tabel kesimpulan. Nah, seperti itu untuk nilai mean dan juga steady deviation. Kemudian kita lihat yang tabel di bawah yang independent sample t-test. Nah, kita bingung. Nah, memakai yang mana, yang equal variance assume atau yang equal variance not assume. Nah, caranya kita juga harus membedakan mana data yang homogen dan juga heterogen. Kalau datanya homogen, itu nilai Leibniz test di sign-nya ini tuh dia apa lebih dari 0,05. Tapi kalau misalkan datanya heterogen, nilai Leibniz test di sign ini tuh kurang dari 0,05. Nah, karena di sini datanya itu dia lebih dari 0,05, maka data ini disebut data homogen. Kemudian untuk mencari nilai P-nya atau nilai sign to tail-nya itu lihat yang equal variance assume-nya aja. Jadi cukup yang baris ini aja. Nah, jadi di sini kita udah dapat nilai sign to tail atau nilai P-nya nanti, yaitu 0,000. Nah, kemudian dari tabel-tabel ini, dari yang mulai tadi tes normality itu kita bisa masukkan ke dalam Word. Nah, kemudian kita bisa langsung kopas aja misalnya kayak gini. Nah, ini langsung copy. Aduh, mohon maaf. Langsung copy. Itu nanti langsung masuk ke apa? Ke Word. Nanti langsung dipaste di Word. Nah, kemudian nanti kita bisa membuat kesimpulan. Nah, dari sini juga kita sudah bisa membuat kesimpulan nih. Eh, karena nilai P-nya itu dia kurang dari 0,5, maka data ini tuh disimpulkan adanya perbedaan bermakna antara tingkat pengetahuan ibu hamil yang diberi edukasi dan juga yang tidak diberi edukasi. Karena tadi nilai sign to tail-nya itu kurang dari 0,05. Tapi kalau misalkan nilai sign to tail-nya ini tuh lebih dari 0,05, itu disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna. Tapi kalau data kita ini ada perbedaan bermakna. Nah, sekarang saya akan mencoba copy paste ke Word-nya. Nah, di sini saya coba copy paste ke Word. Mulai dari yang test normality. Kita paste. Nah, kemudian yang yang ini. Kita paste juga. Yang terakhir yang ini. Kita paste lagi. Oke, udah kita paste. Ini kita izin stop share dulu dan langsung ke Word-nya. Nah, ini tadi yang sudah di copy paste. Nah, ini tadi mulai dari yang tes normality-nya, yang kita lihat tadi kan Shapiro Wheel, kita tandain. Nah, kemudian nilai ini. Terus data dikatakan normal. Kemudian, nah ini kita lihat nilai MEL sama steady deviation-nya untuk dimasukkan ke tabel kesimpulan. Kemudian kita lihat nilai ini untuk nilai P-nya. Nah, kemudian kita di sini udah bisa bikin tabel kesimpulan. Nah, seperti ini. Di sini itu
salah. Skor pengetahuannya yang tidak diberi edukasi dan juga yang diberi edukasi. Nah, kemudian di sini itu untuk nilai mean dan juga nilai ST deviation. Nah, kemudian di sini itu untuk nilai, kemudian di sini kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya. Nah, kita masukkan nilainya. Ctrl C. Lalu yang ini STD deviation-nya juga. Nah, di sini kita ke bawah nilai yang depannya. Nah, jadi di sini udah terwarna apa udah dimasukin semua. eh ini kita hilangin dulu aja. Nah, di sini tadi nilai P-nya itu kita masukin 0,00. 0,00. Nah, ini merupakan tabel kesimpulan, di mana kita udah bisa memasukkan nilai-nilai yang tadi udah kita hasilkan, dan data ini ada perbedaan bermakna, baik dari tingkat pengetahuan ibu hamil yang tidak diberi edukasi dan juga yang diberi edukasi. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.